Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi dari galeri Bumi Mojopahit, yaitu keris Pajimatan Sempaner, pamornya Janur Sinebit. Nah, apakah nanti filosofi dari sempaner, lalu juga apa sih arti dari pamor Janur Sinebit itu seperti apa? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, langsung saja di sini akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya bagaimana sih wujud dari pusakanya. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini untuk warangkanya adalah sandang warikat, dan ini untuk bilahnya sudah saya warangi. Nah, coba kita akan melihat bersama nih. Nah, ini adalah dapur sempaner. Kalau menurut pribadi saya ini masuknya di dapur sempaner, karena kalau kita melihat di buku, baik itu di buku dapur ataupun buku ensiklopedia keris, pasti untuk rincikannya berbeda. Dan di sini tadi saya sudah melihat di 3 buku malahan sobat. Jadi di buku dapur, lalu buku ensiklopedia keris, dan juga buku keris Jawa antara mistik dan nalar, itu untuk rincikannya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kalau kita mendapati hal-hal yang seperti itu sobat semuanya, maka untuk acuan kita adalah yang sudah dikenal umum di kalangan pecinta tosan aji. Jadi biar nggak ada kebingungan biar nggak bingung seperti itu. Jadi kita harus memutuskan di satu saja. Nah, kalau yang seperti ini di umumnya para pecinta tosan aji, ini masuk di dapur sempaner. Nah, nanti kita akan mencoba melihat rincikannya, dan juga kita akan nanti mencoba mendefinisikan tentang filosofi dari sempaner, dan juga ini untuk di pamornya ini masuk di pamor apa, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk di bahasan pertama sobat semuanya, nah, coba kita akan melihat buku dapur. Kita buka dulu di buku dapur. Nah, di sini ada namanya sempaner. Nah, untuk rincikannya dapur sempaner ini adalah dia ada sekar kacang. Nah, ada kembang kacangnya, dan juga ada jalen. Nah, ada jalennya. Nah, sini. Nah, ini, dan juga ada lambe gajah. Nah, ini lambe gajah. Kalau di sini ini ya, kayak samar sobat semuanya. Ini ada apa tidak ya kira-kira ya untuk lambe gajahnya ini. Nah, lalu ada tikel alis. Nah, ada tikel alis. Nah, kalau di sini sobat semuanya, di sini tidak ada yang namanya tikel alis. Lalu ada ri pandan. Nah, ada ri pandan. Nah, kalau di sini ini pun juga tidak ada. Nah, seperti ini. Nah, ini menurut di buku dapur. Coba kita akan melihat di buku ensiklopedia keris sobat semuanya. Bentar, akan saya persiapkan. Nah, di sini ini sempaner, salah satu bentuk dapur keris lurus. Nah, ke dapur keris ini ada yang menyebut dengan nama sempaner, sempono bener atau supono bener. Nah, coba kita akan melihat dari rincikannya nih sobat. Nah, sebelum itu kita baca ini dulu. Sebagian pecinta budaya keris menganggap tuah keris dapur sempono bener atau sempaner ini baik untuk orang yang masih aktif bekerja, terutama bekerja untuk raja atau kerajaan. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin cocok sekali diagem oleh para PNS, itu seperti itu mungkin ya. Saya kagem ngabdi, kata orang Jawa. Saya kagem ngabdi itu berarti bagus untuk mengabdi. Nah, sempaner mempunyai rincikan sebagai berikut. Nah, ini adalah rincikannya. Kembang kacang, ada kembang kacangnya. Ini adalah untuk gambar sempaner di buku ensiklopedia keris sobat. Ada kembang kacang. Lalu ada tikel alis. Nah, ini mana? Kalau di sini malah di gambarnya ini malah nggak ada ini. Oh, ini maaf. Ini tikel alis ini tanpa lambe tanpa lambe gajah. Oh, tidak ada lambe gajahnya malahan, tetapi ada yang pakai lambe gajah satu. Nah, ada juga yang memakai tidak ada juga yang memakai, dan adanya ri pandan. Nah, di sini. Nah, coba kita akan melihat di buku satunya lagi,
buku keris Jawa. Nah, ini keris Jawa antara mistik dan nalar. Coba kita akan melihat di tabelnya. Tabel untuk keris sempaner. Nah, coba kita kena di sini. Sempaner. Nah, di sini ada keterangannya satu. Nah, di situ adalah kembang kacang. Nah, ada. Lalu di sini ada jalen. Oh, jalannya juga ada. Nah, di sini ada namanya lambe gajah. Lalu di sini juga ada keterangan satu. Ini apa ini namanya ini? Set. Di sini adanya pejetan. Nah, ya, pejetan itu ini sobat semuanya. Nah, ini ya, bagian sini ini adalah pejetannya. Lalu di sini ada keterangan satu lagi, ini namanya apa ya? Gereneng. Nah, ini ada gerenengnya. Nah, ada yang tingil, ada yang ripandan, ada yang gereneng malahan. Nah, kita harus bisa menyimpulkan, kalau saya pribadi ini menyebutnya adalah keris dapur sempaner. Meskipun untuk rujukannya dari ketiga buku ini pun juga berbeda-beda, dan di keris ini pun juga ini berbeda juga, tapi mengarahnya ini ke dapur sempaner. Nah, coba akan saya bacakan untuk definisi atau filosofi dari dapur sempaner itu sobat semuanya. Jadi sempaner ini yang berarti sempono bener atau bermakna mimpi yang benar. Dalam makna yang mendalam ini berarti pesan, harapan, cita-cita dan keinginan yang dilandasi dengan niat dan laku yang benar, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Di dalam pepatah Jawa ini menyebutnya ojo rumongso bisa nanging kudu bisa rumongso. Nah, ini sobat semuanya ada yang menyebut bahwa dapur sempaner ini cocok sekali diagem oleh seseorang yang sedang mengabdi, bisa juga sebagai PNS ataupun juga mengabdi di perusahaan-perusahaan lainnya. Itu seperti itu. Nah, untuk di pamornya sendiri sobat semuanya, kalau saya melihat ini pamornya janur sinebit, karena untuk pola pamornya sendiri ini mengumpulnya di tengah bilah. Kalau pemiliknya dahulu ini menyebutnya pamor pancuran mas, itu seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih condong di bukan pancuran mas, tapi lebih condongnya di pamor janur sinebit. Nah, coba akan saya bacakan untuk keterangan dari janur sinebit itu seperti apa. Jadi janur sinebit merupakan pengejawen tahan dari sebuah daun kelapa yang masih muda yang disepit atau disayat, itu seperti itu. Nah, ini kan seperti kayak disayat-sayat seperti itu. Dalam budaya Jawa Bali, keberadaannya ini selalu ada di saat acara-acara penting, baik dalam acara agama atau acara penting lainnya sobat. Dan yang membawa perlambang, jadi ini membawa perlambang akan kepentingan atas keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saya menambahkannya seperti ini. Saya menangkap maksud bahwasanya janur itu kan di dalam budaya Jawa Bali itu sangat identik sekali dengan acara-acara penting atau acara-acara keagamaan. Jadi di dalam bahasa Tosan Aji itu kan disebut apa ya? Dikenal yang namanya bahasa perlambang. Jadi di sini saya memaknainya sebagai sebuah kita ini hidup di dunia ini pasti punya apa yang namanya kepentingan. Kita berada di dunia ini pasti ada yang namanya kepentingan, entah itu kepentingan bersifat sebagai sebuah tujuan hidup, itu seperti itu, atau kepentingan dalam apa ya, proses-proses kita dalam menjalani kehidupan itu sendiri sobat semuanya. Nah, itu adalah yang saya tangkap dari pesan dari janur sinebit. Nah, coba akan saya lanjutkan lagi. Bentuknya ini mirip gajah gelar sobat, cuma bedanya garis pamornya ini mengumpul di tengah bilah saja, sedangkan untuk pamor gajah gelar ini jaraknya lebih renggang dan yang paling luar itu berada di bilah di bilah sini mirip pamor wengkon. Jadi ada lagi di bagian pinggir-pinggirnya ini, di pinggir bilahnya itu kalau nggak salah jumlahnya sekitar 5. Nah, itu adalah disebut dengan pamor gajah gelar. Dan ini sobat semuanya, untuk tuah dari pamor janur sinebit ini sendiri ini diyakini bisa mendatangkan ketentraman,
kebahagiaan dan sarana tolak balak bagi pemiliknya atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tuah dari pamor janur sinebit ini sobat semuanya, ini diyakini sebagai tolak balak dan juga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan pemiliknya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur pusaka dengan dapur sempaner dan berpamor janur sinebit. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya mereview tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.